bahasa mereka terpecah menjadi ribuan bahasa. Itulah sebabnya kenapa kita orang Indonesia ada di sini. Dan kita tidak mengenal Justru satu begini, Bang. manusia tidak punya kebenaran dalam diri Jika dia. kita mengimani ajaran. Ya, pengantar ini singkat, para sahabat. Mantep TV sudah standby. Di like, di subscribe, di share sebanyak mungkin untuk supaya mencegah sahabat-sahabat kita di luar sana Tidak terpengaruh terhadap pemurtadan. Seret untuk mempelajari dan belajar melakukan hal-hal di zaman batu, di mana Contoh? Islam dimunculkan. Contohnya aja pakai batu, Contohnya aku melakukan poligami. Kapan bangsa bisa maju menciptakan teknologi, bukan menghafal. Kami datang untuk menyampaikan hal yang Iya, iya, iya. Jadi kalau mau Bahasa yang menciptakan tidak teknologi itu betul. kita harus jadi Kristen dulu, Bang. Ya Begitu? bukan. Terus Bangsa gimana? Terus gimana, Bang? Untuk menjadi penganut Itu, Bang. ajaran poligami harus jadi Islam gitu. poligami Itu ya, Bang, ya? jangan pakai bahasa luar. Ini putar kenapa dia ini? Kok baterainya nggak mau habis dia? Kapan lobetnya orang ini yang satu? Kita percaya kepada orang. Coba dikasih lobet dulu beliau ini. Setelah sesat. Dicabut baterainya dulu. Mengerti enggak? Coba baterainya dicabut dulu yang satu ya. Saudaraku, karena Anda mengatakan ada bahwa kebijakan Indonesia ini. tidak bisa maju. Tidak bisa maju kalau berislam. Dan Alhamdulillah presiden kita presiden- belum ada yang Kristen, Bang. Dari sejak Indonesia berdiri, Kristen bisa jadi maju. oh, apa Saya yakin dasarnya? itu. Apa dasarnya kalau jadi Kristen presidennya Indonesia bisa maju? Kita Dasarnya apa, tidak Bang? diseret untuk ritual-ritual di zaman batu. Oh, enggak diseret, tetapi menyembah makhluk gitu. Kita masuk ke rumah ibadah menyembah kepada makhluk Begini, gitu. Oh, orang gitu ya, mau Bang, ya? menyembah apa saja boleh cuma. Mau Gitu. menyembah Jadi sengaja kalau presiden boleh. kita ini sudah Kristen, kita Indonesia ini akan disuruh menyembah kepada bukan saman batu, yaitu menyembah kepada anak orang gitu. Itu maksudnya. Begini cuma, orang mau Gimana menyembah itu, Bang? pohon, mau menyembah sendal jepit, mau menyembah gardu listrik, Iya. itu nggak masalah. Asalkan Tapi kan ketika nyembah Anda gardu menuduh listrik, Indonesia setelah terbelakang kamu karena banyak menyembah orang kepada lain, itu Allah yang kan bikin gitu. Dan Anda mengatakan ketika menyembah kepada selain daripada Allah akan maju Indonesia ini, yaitu menyembah kepada anak orang yang menjadi korban sembelihan yang dibunuh oleh orang Roma, kan gitu maksudnya kan? Indonesia akan maju kalau Indonesia menyembah kepada makhluk yang keluar dari kuburan, begitu maksudnya. Supaya modern, maka Indonesia harus menyembah kepada makhluk kuburan. Supaya Indonesia itu modern, supaya Indonesia maju, supaya Indonesia itu berkembang, maka Indonesia harus meninggalkan ajaran paganisme, menuju kepada ajaran menyembah makhluk yang merangkak yang keluar dari kuburan. Begitu, abangku? Ya seperti inilah pola pikir orang beragama. Semakin beriman maka akan semakin bodohlah kita. Loh, kok jadi curhat? Tadi katanya Islam membuat Indonesia tertinggal. Kan begitu. Nah, saya katakan, kalau Indonesia tertinggal, faktanya Indonesia sudah beberapa presiden, semuanya Islam gitu loh. Dan semakin hari Dan memang Indonesia sekarang semakin jaya, mana maju? Indonesia Nggak semakin akan maju, makmur, kan? Indonesia semakin sejahtera. Kalau Anda merasa Indonesia tidak maju, mungkin Anda aja yang mundur. Kami orang Indonesia aturannya alhamdulillah diajak merasa mundur ke zaman maju batu, setiap saat. Cina. Indonesia selalu maju, Indonesia semakin sejahtera, presiden kita semakin wow keren kali. Nah sekarang kalau Anda merasa mundur di negara ini, lalu kita ingin presiden itu mengajak kita menyembah kepada makhluk kuburan gitu, biar Indonesia menjadi maju. Terus meneladani itu Nabi Cabul itu diagungkan di Nusantara begitu. Wah, siapa yang dicabuli nabiku, abang? Perasaan yang ada adalah di agama Anda yang pernah melakukan pencabulan terhadap Tuhannya dengan menelanjangi, mengambil kemuan pakaiannya, lalu menggantungnya, lalu yang kelihatan cuma tinggal Tidak, sempak. gini semua. Abangku, maaf saya, Biar bang, di sini maafkan saya, semuanya bang. cerdas. Maafkan saya, setahu saya yang disebut di sini cabul itu semuanya ketika cerdas. mempertontonkan Begini. sesuatu yang tidak seharusnya dipertontonkan. Belum pernah saya menemukan ada foto Nabi saya yang tinggal sempak doang. Nah sekarang kalau Anda ingin melihat Indonesia maju harus menyembah kepada makhluk yang tinggal sempak, lalu Anda mengatakan itu adalah sebuah kemajuan. Waduh, gimana ini ceritanya?
Anda mengatakan Nabi saya cabul, tapi tidak ada data. Tapi kalau saya melihat Tuhan Anda di beberapa tempat itu benar-benar cabul karena tinggal sempak doang, Bang. Maafkan saya kalau saya Siapa keliru ya. Maria Kupia, Mungkin ini pandangan saya pribadi. Saya tidak tahu kalau di gereja Anda mungkin dia menggunakan pakai jaska, disalib atau menggunakan piyama, Maria atau dia Kupia, menggunakan siapa? baju terusan. Wallahu alam bisawaf. Tapi yang saya tahu di rumah teman saya tuh yang Kristen, mohon maaf nih, ini fakta. Saya melihat dia menggunakan hanya secari kain bagian itunya doang. Nah, kalau Nabi saya dikatakan cabul, apa dasarnya? Dia tidak pernah mencabuli orang. Dia tidak ada fotonya yang menggunakan pakaian bugil. Tapi kalau abang, ya maaf nih, maaf. Mungkin saya keliru. Mungkin patung yang ada di tempat abang mungkin Era pakai digital, daster, Zuma. atau pakai sarung, atau badannya dibungkus kain karung goni mungkin. Tapi yang saya lihat cuman tinggal sempak doang. Mungkin saya salah ya, maafkan kalau saya salah. Saya mau tanya nih sama teman-teman yang ada di sini. Pernah nggak kalian melihat seperti yang saya lihat bahwa ada Tuhannya teman kita yang modern ini, yang tidak tertinggal zaman ini, yang menyembah kepada sosok berbentuk manusia dan menggunakan sempak doang? Atau cuman Bang Suma yang pernah melihat yang begitu? Saya jujur bertanya. Hah? Lihat, aku lihat. Oh, saudari saya juga melihat. Bunda Rahma pernah lihat juga? Katanya kalau mau maju Indonesia ini harus menyembah kepada makhluk yang begitu, yang tinggal sempak doang digantung di ini. Iya, terus memuja Nabi amoral. Amoralnya yang mana, Bangku? Setahu saya amoral itu adalah Siapa Maria Kupia? yang amoral itu dia Tuhan Maha Pencipta, Maha Besar, Maha Dahsyat, tetapi kemudian turun ke bumi pecahkan perawan orang hanya untuk sekedar menjadi manusia. Saya melihat lebih hebat malaikat yang datang kepada Siti Maryam. Malaikat ini tidak perlu lahir jadi bayi, kemudian malaikat ini tidak perlu pecah perawan, tiba-tiba saja sang malaikat ini tampil dengan seorang wujud laki-laki yang ganteng kali, lalu kemudian berbicara kepada Siti Maryam, Assalamualaikum. Atau Gabriel yang datang kepada Maria yang kemudian dengan gagah berani nampak seperti laki-laki yang tambun. Atau kemudian yang datang kepada Abraham, seorang laki-laki yang tidak perlu melalui vagina, seorang laki-laki yang tiba-tiba saja datang kepada Abraham sudah dewasa, lalu kemudian mereka makan bersama Abraham. Dia tidak perlu turun ke bumi pecahkan perawan, kok nggak ada cabul-cabulnya gitu. Nah, sementara Anda menawarkan supaya maju harus mengikuti agama Anda, menyembah kepada makhluk yang turun usil, pecahkan perawan lah, segala macam, netek di orang lah, dan seterusnya. Kenapa nggak langsung dewasa aja kalau memang dia bisa jadi manusia? Itu serius, itu bertanya. Maaf kalau saya agak keliru pertanyaannya, tapi ya sebagai seorang muslim di luar akidah Anda wajar saya bertanya kan. Kalau Tuhan Anda itu bisa jadi manusia, kenapa nggak jadi manusia dewasa? Ngapain harus jadi bayi dulu? Untungnya jadi bayi apa? Sedangkan ketika dia jadi bayi usia 13 tahun sampai 29 pun sejarahnya nggak ada. Kenapa nggak langsung dewasa aja turun dari langit? Akulah Tuhan pencipta langit dan bumi yang turun mengambil manusia. Kenapa harus jadi bayi? Kenapa harus pecahin perawan? Kenapa harus sesuai dengan tuduhan Anda kepada Nabi saya? Kalau Nabi saya melakukan hal seperti itu, saya rasa wajar lah ya kan ya. Karena banyak cerita-cerita bagaimana seorang tokoh-tokoh agama di luar Islam yang melakukan pencabulan juga kepada jemaatnya dan seterusnya kan gitu, itu wajar. Tapi kalau Tuhan justru harus mencahin perawan, ada aja. Gimana ceritanya? Kenapa nggak langsung dewasa aja, langsung berjenggot turun ke bumi? Kenapa harus jadi anak-anak? Kenapa harus isap-isap puting sih? Sebagai Tuhan kan hal seperti itu tidak pantas dilakukan gitu loh. Gimana tuh Bang? Narasi cuma cari remi cuma. Loh bukan, itu data saudaraku, itu data. Pada hari ini telah lahir. Ketika dia lahir dia lewat mana Bang? Apakah dengan Lewat begitu perawan. Islam menjadi benar cuma? Kenapa harus jadi perawan dulu? Kenapa harus lewat perawan? Kenapa nggak lewat kuping gajah atau apa gitu? Keluarnya di mana kuping gajah lebih besar lagi? Kenapa harus cari lubang-lubang yang masih ada selaput darahnya yang belum pernah tersentuh oleh manusia lain? Kok dia harus lewat Era situ? digital, jejak keburukan Muhammad sudah terpampang di publik. Kenapa Apa kita itu, harus Bang? bohongi diri? Apa itu saudaraku? Apa itu Bang? Apa? Siapa Maria Kupia? Kenapa Muhammad dia? mengeluarkan petir. Ini kan seperti dongeng Gundala sih Zuma. Kenapa kita harus Saudaraku, percaya? apapun hujatanmu terhadap nabiku, toh kamu nggak pernah bisa baca kitabku kan gitu.
Anda ketika berbicara mengenai Islam, satu, Anda harus baca sumbernya Al-Quran dan hadis sahih. Kamu percaya Muhammad Hadis-hadis sahih mengeluarkan itu, petir? saudaraku, hadis-hadis sahih itu kitab gundul. Anda bisa baca. Anda bisa baca. Buat apa baca hal seperti Nah, itu, Zuma? itu dia masalahnya. Anda Buat apa? bernarasi tentang Islam hanya karena kebencian, bukan karena ilmu. Kalau Anda Kok bernarasi kebencian tentang sih, Islam Zuma? tapi berdasarkan ilmu, Anda punya dasar. Anda bisa baca kitab gundul. Tak bisa, Bang. Lalu Kita itu informasi dari mengajak mana? bangsa ini Dari orang-orang yang membenci Islam. Tapi Anda tidak mampu menunjukkan secara akurat bukti daripada apa yang Anda sampaikan tentang Nabiku mana? Ada? Nggak ada, cuman dongeng doang yang Anda sampaikan. Sementara Bang Suma ketika bernarasi dalilnya jelas. Bagaimana Tuhan Anda itu keluar mecahin perawan, kemudian dia netek sama wanita dewasa, kemudian dia mati digantung lagi, kemudian dan seterusnya. Dan dia mati dikutuk menebus dosa-dosa, kan itu dalilnya lengkap, Bang, di dalam kitab saudara. Jadi kalau hanya karena kebencian terhadap Islam, sudah bukan zamannya. Sekarang 2026. Pelajarilah Islam itu dengan baik. Al-Quran Anda bisa beli di Gramedia. Anda bisa belajar Iqra, Alif, Ba, Ta, Za. Setelah Saya Anda tahu juga semua sudah itu, belajar. setelah Anda tahu semua itu, dan Anda menemukan ada kejanggalan dalam Islam, baru Anda bisa paparkan. Tapi kalau hanya mendengarkan orang-orang yang benci kepada Nabi Muhammad, lantas Anda pamer, Anda tidak jadi menang. Anda tidak akan menjadi orang yang hebat di mata Islam maupun di mata Kristen. Anda hanya dikenal sebagai penghujat, penista, tidak mendatangkan kebaikan sama sekali. Sementara kalau Bang Suma yang berbicara, Bang Suma berbicara berdasarkan data. Anda mau terima, Anda mau tidak terima, Anda sakit hati ataupun tidak, itulah fakta adanya. Tinggal Anda renungkan. Apakah yang disampaikan Bang Suma itu harus Anda imani sampai mati atau Anda tinggalkan? Karena itu tertulis, itu tertuang di dalam sebuah buku yang Anda anggap suci. Dan itu celakanya buku agama Anda sendiri, bukan agama saya punya buku itu. Gitu, Justru di saudara. luar Islam itu tidak mengajarkan jihad, Zuma. Oh, salah. Mati Salah. dibilang syahid, Zuma. Jangan dibodohin bangsa ini. Yesus itu mengajarkan jihad, abangku. Yesus itu mengajarkan jihad. Jika hidup keberagamaanmu tidak lebih baik dari hidup keberagamaan ahli Taurat, kau tidak akan masuk surga. Berarti Yesus mengajarkan jihad. Jihad itu jangan Anda salah artikan. Jihad itu adalah berjuang menuju kepada pencipta langit dan bumi, bukan hanya sekedar angkat pedang. Tidak, sebagaimana Yesus mengajarkan, jangan kau anggap aku datang membawa damai, aku datang membawa pedang. Bukan begitu aja. Apakah Tidak dengan sesederhana begitu itu aja. Islam menjadi benar, Yesus Zuma? mengajarkan jihad itu Anda bisa baca di dalam data kitab Anda sendiri, Matius 5, dari data nomor 20, 21, 22, 23 dan seterusnya. Yesus mengajarkan jihad yang sesungguhnya. Itu, abang. Maafkan aku, Bang, kalau saya lebih paham Bible daripada abang ini. Maaf ya, Bang, ya. Karena saya belajar, saudaraku, ketika saya melihat orang Kristen Indonesia memahami Bible hanya menggunakan bahasa Indonesia, Bang Suma hadir sebagai penolong kepada Anda. Saya pun membaca siang malam dalam bahasa Indonesia. Harusnya kalau Anda orang terpelajar, Anda lihat iman Islam ternyata berlandaskan terhadap original teksnya. Hadirlah sebagai pembawa kabar gembira kepada kami umat Islam dengan Anda bisa membaca Quran. Tapi faktanya enggak. Bagaimana mungkin Anda bisa menjelaskan Islam kepada kami, tentang Nabi Muhammad kepada kami? Anda tidak bisa baca kitab suci kami. Itu sama halnya adalah Anda sedang ingin mengajarkan ikan berenang sementara Anda adalah batu. Nggak bisa, Bang. Nggak bisa. Nggak bisa. Orang Kristen membawa rangsel lalu meledakkan diri, Zuma. Saudaraku, Kamu jangan kalau selalu itu bodohin orang-orang. Anda jadikan sebagai Oknum. acuan, saudara, dengarkan saya. Boleh jadi apa yang Anda katakan itu benar, boleh jadi, tapi sayangnya Memang tidak ada di dalam. dalilnya juga ada. Iya. Mau saya ungkap? Tapi sayangnya, Mau saudara. saya ungkap, itu dalilnya. Tapi sayangnya, saudaraku, tidak ada di dalam kitab suci umat Islam itu yang mengajarkan hal demikian. Itu kerennya di situ. Kerennya itu di situ. Ada dalilnya, Justru saudara, Tahu di dalam ayat kitab 9 coba saudara buka lah, dulu. di dalam kitab saudara lah terjadi Udah ajaran mulai seperti cari itu. remis lagi, Contoh. Zuma. Oke. Sekarang Anda tunjukkan dalilnya dalam Al-Quran, perintah untuk membunuh orang itu di mana dalilnya, Pak? Silakan. Itu
Kata penggal itu ada Zuma, tetapi sudah Silakan. diperhalus sama Kemenak. Ternyata nggak ada ya. Nah sekarang saya tunjukkan kepada saudara Jadi di dalam pukul di batang leher. kitab yang Anda gunakan. Contoh di dalam kitab Ulangan 13. Saya ulang lah. Cari Saya baca. cari remis. Bukan. Cari Ini kita remis. berbicara Apakah mengenai dengan skala begitu kebenaran. Islam menjadi Kita lihat benar? apabila di tengah-tengahmu muncul seorang pengajar atau pemimpi yang memberitahukan kepadamu satu tanda dan mukjizat, dan apabila tanda mukjizat itu yang dikatakannya itu terjadi, lalu membujuk engkau untuk beribadah kepada Tuhan lain selain yang daripada aku perkenalkan, yaitu Tuhan yang tidak kau kenal, maka jangan engkau mendengarkan perkataan pemimpi tersebut, sebab Tuhan Elohim mencoba kamu untuk mengetahui apa yang sungguh-sungguh mengasihi, apakah engkau mengasihi Tuhan atau tidak. Nah, di situ dikatakan bahwa kamu sendiri yang harus membunuh orang tersebut, meskipun itu adalah saudara laki-lakimu, meskipun itu adalah anak kandung ibumu, anakmu laki-laki atau anakmu perempuan, atau saudara-saudaramu, atau istrimu, atau kerabatmu. Bila mengajak engkau menyembah kepada ilah lain, maka bunuhlah dia. Itu dalilnya ada, Bang. Kalau di Islam ada nggak perintah seperti itu? Tidak akan pernah Anda temukan. Kalau Anda mengatakan ada, mari kita buka dalilnya, silakan. Silakan. Anda buka dalilnya kepada saya. Ada? Nggak ada. Jadi kalau ada orang Islam Taubah Zuma atau ayat 9, coba buka. Itu ayatnya itu penggal. Oke, baik. Kita Tapi baca diperhalus At-Taubah jadi data nomor pukul di 9, batang ayat nomor leher. 9 katanya. Mungkin Anda salah data. Kita baca ya, Bang ya. Saya bantu untuk memahami. Bismillahirrahmanirrahim. Istarau bi ayatillah thamanan qalila fasaddu an sabilihi innahum sa'a ma kanu ya'malun. Mereka menukarkan ayat-ayat Allah dengan harga yang murah, lalu mereka menghalangi manusia dari jalan menuju kepada kebenaran. Sesungguhnya sangat buruk apa yang selalu mereka kerjakan. Mana, Bang? Perintah membunuhnya di mana, abangku? Mana perintah membunuhnya? Sedangkan kalau kita lihat di dalam kitab saudara, contoh, apabila orang tersebut tidak membenci ibunya, tidak membenci ayahnya, tidak membenci istrinya, tidak membenci, maka dia tidak bisa menjadi pengikutku. Itu ada di dalam dalil kitab saudara. Itu di agama saudara. Yesus loh yang memerintahkan itu langsung. Harus membenci ibu kandung, harus membenci ayah kandung, harus membenci saudara, keluarga, sanak famili, sahabat untuk menjadi pengikut Yesus. Nah sekarang permasalahannya adalah ketika ada seseorang beragama Islam, berKTP Islam, bawa ransel isinya bom, meledakkan kemudian rumah ibadah. Apakah Islam ajarkan? Tidak diajarkan. Tapi kalau ada yang beragama di luar Islam, kemudian mempraktikkan isi Bible, ulangan 13, ulangan 20, bunuhlah, itu mereka sedang mempraktikkan Bible, abang. Contoh abangnya. Kita lihat kita baca ulangan nomor 20, ulangan 20 nomor 10. Pelan-pelan saya baca kepada abang. Apabila engkau mendekati suatu kota untuk berperang melawannya, maka haruslah engkau menawarkan perdamaian kepadanya. Apabila kota itu menerima tawaran perdamaian itu, dan maka dibukakan pintu gerbangnya untukmu, maka haruslah semua orang yang ada di situ menjadi budakmu dan bekerja rodi untukmu. Tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai, tidak mau jadi budakmu, tidak mau bekerja rodi untukmu, maka haruslah engkau mengepungnya. Dan setelah Tuhan Elohim menyerahkan itu ke tanganmu, maka harus engkau membunuh seluruh penduduknya yang laki-laki dengan mata pedang. Jadi kalau saudara punya agama melakukan ini, ada dasar perintahnya di dalam Bible kan? Kalau ada Di surat Islam berKTP Muhammad ayat Islam, 4. berKTP Islam meledakkan bom, tak ada perintahnya di Al-Quran. Tapi kalau Anda Surat melakukan Muhammad perbudakan, ayat 4. kerja rodi, Coba membunuh itu semua bukan. laki-laki, ada perintahnya di dalam agama saudara. Ini bukan masalah kebencian, ini berbicara mengenai dalil. Cari Ini remis berbicara mengenai lagi. dalil. Bukan masalah remis, ini malah nggak remis. Kenapa nggak remis? Karena nggak ada dalam Al-Quran perintah ngebom. Kalau di dalam Bible perintah mengepung, memperbudak, memenjarakan dan membunuh semua laki-laki ada. Bukan remis, Bang. Remis kalau ada perintahnya yang sama di Al-Quran. Sayangnya di Al-Quran nggak ada. Gitu loh. Dan kalau hanya sekedar korban, kita hitung ya. Di Sulawesi Selatan ada pemakaman 40.000 jiwa umat Islam. Pelakunya beragama Kristen. Dan itu ada di kampung saya. Coba tunjukkan di Indonesia ini ada pemakaman orang Kristen 40.000 jiwa, pelakunya Islam. Ada nggak, Bang?
Bikin malu Kristen aja abangku ini, aduh. Jadi diskusi itu abang 2026 jangan berlandaskan kepada kebencian. Kita usung edukasi untuk mencerdaskan anak bangsa. Kita bantu negara ini untuk mencerdaskan anak bangsa supaya mereka bisa memilih agama yang rasional, agama yang Mencerdaskan anak betul bangsa berasal kok disuruh daripada Nabi. menghafal ayat-ayat sampah di Zuma. Mencerdaskan anak Anda bangsa itu yang mengatakan, dididik Anda mengatakan teknologi, Zuma. bahwasanya Al-Quran itu ayat-ayat sampah. Sampah buat saya, kenapa? Oh, buat Anda. Tetapi Paulus mengatakan hukum Taurat itu, ayat-ayat Taurat itu sampah, bukan Al-Quran, abang. Tidak, hukumnya benar. Musa mengatakan Taurat itu yang sampah. Paulus mengatakan Taurat itu sampah, tidak Di dalam mengatakan hukum Al-Quran itu sampah. Taurat, di dalam hukum Gimana itu, Taurat Bang? itu jangan membunuh, itu ada. Tetapi di dalam Islam, di dalam surat Muhammad ayat 4, penggalah itu ada. Al-Quran surah Muhammad sallallahu alaihi wasallam Anda katakan Ayat 4. ayat 4. Oke, kita lihat ayat 4. Bismillahirrahmanirrahim. Kita baca ya. Fa iza laqitumul ladina kafaru fadarbar riqab hatta idza athkhantumuhum fashuddul wathaqa fa imma mannan ba'du wa imma fidaan hatta tada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullah lan tasara minhum walakin liblu ba'dakum bi ba'd walladzina qutilu fi sabilillahi fayudilla a'malahum. Kenapa bang? Kupingnya panas. Kenapa? Panas apa? Anda kan mengatakan Al-Quran, berarti saya seperti Quran kan gitu. Maka apabila kamu bertemu di medan perang dengan orang-orang kafir, tebaslah Itu batang tanda leher kurungnya mereka. hilangin. Itu tidak ada, Selanjutnya, itu satunya tidak apabila ada. kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan. Hal itu berlaku sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, saya dia menolong kamu dan dari mereka tanpa perang. Akan tetapi dia hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Orang-orang yang gugur di jalan Allah, dia tidak menyanyiakan amalan-amalan. Ini berbicara mengenai perang atau Itu di berbicara tanda damai? Bang? kurungnya dihilangkan Zuma. Meskipun Maka saya hilangkan, apabila saya kamu tidak baca bertemu, dalam kurung. Saya tidak baca dalam kurung, oke? Ya. Oke. Maka apabila kamu bertemu dengan orang yang kufur, Oke. tebaslah batang Tebas. leher. Oke. Ini bercerita tentang perang atau bukan? Ini berbicara perang atau bukan? Ayo bang, jujur bang, jujur. Anda sedang membahas tentang Al-Quran, saya tanya, apakah ini berbicara mengenai perang atau tidak? Saya baca dalilnya. Fa imma mannam ba'du wa imma fidaan hatta nada'al harbu awzaraha dzalika walau yasha'ullahu lan tasara minhum walakin liyablu ba'dakum bi ba'd. Ini masalah perang atau bukan? Udah kabur dia. Ini berbicara mengenai perang, abangku. Justru ayat ini sangat indah. Apa kata Allah? Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang kufur, tebaslah batang leher mereka. Orang-orang kufur yang mana? Yang memerangi kita. Ya namanya perang kok, masa orang perang kok ketemu di medan perang tukaran kuaci. Yang namanya perang itu ya kalau bukan ente yang bunuhku, aku yang membunuhmu. Selanjutnya apabila kamu mengalahkan mereka, tawanlah mereka. Kalau kau mengalahkan mereka, tawan mereka. Setelah itu kamu boleh membebaskan mereka. Wah, keren kali ayat suci Al-Quran ini. Tapi kalau di kitab tadi, ulangan 20 nomor 10, ada nggak bebaskan mereka? Ada nggak? Bunuh semua laki-laki. Bunuh semua. Kalau di Islam dalam perang kamu boleh membebaskan mereka sampai perang selesai. Demikianlah hukum Allah tentang mereka. Sekiranya Allah menghendaki, niscaya dia menolong kamu dari mereka tanpa perang.
Akan tetapi Allah hendak menguji sebagian kamu dengan sebagian yang lain. Adakah di antara kamu yang berani untuk berjihad? Atau semuanya ketakutan untuk jihad? Malah takut kalau kita mengatakan hari mu'allab. Takut kepada musuh. Dia menjadi kalomang, masuk ke dalam lubang kalomang. Hanya sekedar mengatakan selamat hari mu'allab, mundur dari perang. Allah ingin menguji siapa di antara kalian yang benar-benar imannya karena aku, bukan karena gift, bukan karena ketenaran, bukan karena dianggap pintar, bukan karena biar dianggap sarjana, mahasiswa, bukan. Makanya dikatakan apa kata Allah? Walladzina qutilu fi sabilillah fala yudil a'malahum. Allah ingin menguji siapa yang benar-benar pejuang dan siapa hanya ikut-ikutan. Saya kira begitu, sahabat-sahabat sekalian. Di sini sudah mau ibadah kami. Silakan diambil alih sementara. Terima kasih atas keberkahan yang diberikan, ruang yang diberikan, waktu yang diberikan. Mohon maaf jika saya mendominisi waktu yang ada di sini. Saya tidak memberikan waktu kepada Dinda Dewa dan seterusnya. Saya kuasai waktunya. Mohon maaf. Itu karena lagi semangat-semangatnya kan ya. Mudah-mudahan apa yang saya berikan bisa mendapatkan sebuah nilai ibadah, khususnya kepada saya sebagai ilmu dan juga kepada teman-teman kita yang lain. Ingat kata Allah, walladzina amanu yuqatiluna fi sabilillah walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tagut faqatilu awliya asyaitan inna kaida syaitan kana daif. Orang beriman itu berjuang di jalan Allah. Dan orang yang berjuang di jalan Allah itu tidak pernah setengah-setengah, tidak mengenal kemunafikan, tidak mengenal kompromi di dalam menyebarkan agama Islam kepada orang-orang kafir yang jelas-jelas kemudian ingin mencederai dinul Islam. Keberadaan para apologet Islam ini bukan untuk menghina, bukan untuk menistakan, bukan untuk rasis, bukan intoleran, tetapi hanya bentuk perlawanan terhadap gerakan-gerakan pemurtadan kristenisasi doang. Ingat, sekali kita menancapkan kalimat tauhid, tak ada kata mundur selangkah, apalagi 2 langkah. Sekali mengudarakan selamat hari mu'allab sedunia, nyawa pun jadi taruhannya. Takbir, Allahu Akbar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Allahu Akbar. Mantap. Kencangnya tahu. Lanjut Maki Bunda, maka sembahyang dulu saya sebentar. Iya. Ada guru kita Dinda Dewa. Lanjut Maki. Iya, Guru Bandewa, silakan. Iya, apa yang mau ditanggapi? Dewa sendiri bingung, tadi gatal sebenarnya pengen naik ke atas itu ya. Ini terakhir Bang Juma, Dewa ngelihat ada orang yang pakai kolor aja itu dipukulin, itu begal Bang Juma, bukan Tuhan ternyata. Dewa pikir itu Tuhan. Terus kemarin kan ngelihat lagi Adinda sebelum dia tinggal kolor kan lengkap tadinya, habis digebukin baru ini lengkap. Kalau dibegal jangan disamakan dong. Terus tadi ngelihat lagi jangan yang pakai kolor aja. Begal itu lengkap tadinya. Iya benar. Nanti setelah digebukin baru tinggal kolor, jangan disama-samakan gitu loh. Atau memang sama? Enggak kan? Iya. Terus tadi ngelihat lagi Bang, beda. Tadi ngelihat lagi, ada lagi yang pakai kolor gondrong. Ternyata pemain bokep itu Bang. Pemain bokep bukan Tuhan. Dewa pikir Tuhan kalau itu ya. Lanjut dengan Bang Bena, angkat tangan lah kalau itu. Ibadah dulu, saya ibadah zuhur dulu. Itu Bang Arman itu Kristen. Belakang Dewa. Iya, siap. Silakan Bang Arom, apa yang mau ditanyakan atau mau menanggapi tema dan menyembah batu, tanda tanya itu ya. Ada juga tadi Bang Dewa, saya lihat orang gila di pasar, nggak pakai baju, nggak pakai celana nih. Udah Bang Arom, masa Tuhan Bang Arom itu mau diumpamakan dengan itu, disamakan, kan nggak bagus juga seperti itu ya. Kita diskusi aja silahkan. Baik. Kan ngomongin ini kan sudah
sudah lewat dari tanggal 28 ya, sudah tanggal 3 ya sekarang. Betul. Ya, baik Bang Arom. Apalagi yang mesti dibahas mengenai soal Islam? Gini ya Bang Arom ya. Hidup itu memang yang namanya sulit untuk dimengerti, tetapi sulitnya hidup membuat kita banyak yang namanya mengerti. Orang itu akan sadar karena dua hal. Yang pertama, mereka karena banyak belajar, dan yang kedua, mereka sudah banyak yang namanya terluka. Ketika yang namanya tadi berdiskusi antara Bang Juma dengan OTW Murtad yang jelas-jelas dia adalah penghujat, dia itu membaca Al-Quran itu. Nah, inilah kesalahan orang seperti dia ya. Kesalahan terbesar orang adalah ketika mendengar cuma setengah, mengerti cuma seperapat, mikirnya cuma nol, tapi kalau ngomong double-nya luar biasa. Berhadapan sama orang yang nggak pernah merasa salah, itu memang sia-sia. Logika nggak mempan, karena di kepalanya semua orang salah dan dia selalu benar. Begitu. Jadi seindah apapun yang namanya senja, itu memang akan sia-sia bagi orang yang buta. Semerdu apapun burung berkicau, itu pun akan sia-sia bagi orang yang tuli. Dan begitupun sederas apapun hujan, akan sia-sia bagi bunga yang sudah mati. Nah, di otaknya, di kepalanya, semua orang itu salah. Dialah yang benar. Makanya pada saat berdiskusi itu ya, dewasalah dalam berpikir, bijaklah dalam bertindak, hati-hati dalam berkata, karena tidak semua penyesalan bisa dibayar dengan kata maaf. Maka dari itu berpikirlah sebelum yang namanya berbicara. Silakan Bang Arom, apa yang mau ditanyakan mengenai soal Islam lagi? Masih menjual buku atau gimana Bang Arom? Udahlah, stop buku. Nggak ada duitnya Enggak, kita juga. jangan berpikir seperti itu Bang Arom. Yang namanya berjuang itu, bekerja itu Bang Arom, jangan memikirkan uang dulu, nggak boleh. Nanti kita tukeran aja. Dewa juga kan ini bikin buku ya kan, bikin buku nikah sama Mbak Airin ini yang di atas nih, di atas Bang Arom nih. Ente di Jakarta kan, Bang Dewa? Ya Bang, Di Bogor, Dewa di Bogor. Bogor. di Bogor. Oh, sama si Kian Santang ya? Oh, dia di Tangerang. Dewa di Bogor. Beda. Lah bukannya dia orang Sunda ya? Emang di Tangerang? Iya, tinggal di Tangerang. Oh. Harusnya kemarin tuh ikut datang. Ya siap. Kita curhatnya udah beres. Ayo kita diskusi Bang Arom. Mau menanyakan Nggak soal mau Islam diskusi sama atau mau ente. gimana? Lah kenapa? Nggak apa-apa, kita diskusi aja. Ayo, apa yang mau dibahas mengenai soal kekristenan atau Islam? Tadi kan Bang Arom sudah mendengar ya, apa sih namanya percakapan antara Bang Juma dengan dia selalu mengatakan nyari remis. Nyari remis itu kalau perintah di Al-Quran itu ada gitu, baru itu dikatakan nyari remis. Tapi kalau perintah di Al-Quran itu tidak ada, jelas bukan nyari remis itu namanya. Ya Bang Arom, Dewa sih ingatkan ke Bang Arom, yang namanya aturan dalam hidup itu sederhana Bang Arom. Yang kotor itu akan bau, yang jujur itu akan kuat, dan yang licik dan berbohong itu akan lelah dalam menjaga topengnya. Bagaimanapun Kristen itu mempertahankan keimanannya, tetap mereka itu lelah untuk menjelaskan kepada kami. Kenapa? Karena keimanan mereka itu rapuh. Mereka bisa dikatakan tidak punya iman. Semua orang-orang Kristen tidak punya iman, saya katakan itu. Jadi benar-benar sudah bobrok, benar-benar sudah rapuh. Nah sekarang tinggal Bang Arom, silakan. Dewa Bang Arom, bukannya Dewa bohong. Dewa itu mendoakan, salah satunya adalah Bang Arom. Pak Denny Dewa doakan, Bang Arom Dewa doakan, Pendeta Torosaki Dewa doakan. Setiap Dewa sholat, Dewa selalu menyebut mudah-mudahan saja bisa mendapatkan hidayah, dan kita nanti insya Allah bisa berkumpul nanti di surganya Allah. Ya, apa yang lagi mau tanyakan Bang Arom mengenai soal Islam? Soal Bang Arom. Belum kelar kemarin sama Nora, Bang Dewa. Bang Arom jangan mencari orang yang tidak ada Bang Arom. Bukan, kemarin saya tanya itu Dewa. Saya tanya yang apa namanya,
nggak boleh pakai atribut itu? Kenapa gitu? Bang Arom, jangan menanyakan orang yang tidak ada. Ayo dengan dewa aja di sini. Bang, iya kutanya itu, kenapa nggak boleh pakai atribut? Kan buat cari Atribut nafkah, apa maksudnya? Atribut apa? ya. Kemarin acara tanggal 25 kemarin, kenapa nggak dibolehin pakai atribut? Kan cari nafkahnya orang-orang kerja di mall itu. Nggak tahu. Iya, nggak tahu dewa di situ. Nanti tanya ke Bunda Nora. Sekarang dengan dewa aja. Mau diskusi apa, Bang tanya. Arom? Mau menanyakan apa? Tanya ke Bang Dewa ini, kenapa orang yang di jalan lurus cari nafkah, kenapa dianggap itu menyalahi aturan? Kenapa? Gitu. Ya kan nggak boleh itu kan apa ya? Nah, kalau nggak boleh, dia ciri nggak khas. makan nanti, dipecat orang dia nanti nggak makan, keluarganya nggak makan. Sekarang undang-undang pemerintah nggak begitu, nggak ada pemaksaan sekarang. Di tempatku dulu dengar ya. Buktinya di Dengar sini, dulu. kutemukan Ini kan kau begitu. bertanya, Arom, kau bertanya kan. Di tempatku dulu ya, dulu nih ya, zaman dulu semua diwajibkan ya kalau udah memasuki mau Natal gitu ya, pakai itu di kepala yang merah-merah itu ya, simbol Santa Claus itu dipakai. Tapi sekarang nggak bisa lagi, pemerintah daerah itu mengeluarkan peraturan, nggak bisa memaksakan itu. Itu kan orang Islam, ngapain harus pakai atribut karesteng? Kenapa memaksakan? Mereka kerja, itu jeripayanya lah yang digaji, bukan untuk menjadi supaya pakai atribut. Itu kerjanya yang digaji. Apa itu? Promo momentum gitu kan, masa nggak boleh gitu Nggak kan? boleh, kenapa? Nggak boleh, karena dia orang Islam, masa memakai simbol karesteng? Simbol karesteng itu topi Santa Claus itu simbol Kristen. Nggak boleh, di tempatku tuh nggak bisa lagi dipaksakan. Kena ini perusahaannya atau supermarket atau mall-mall itu sekarang nggak bisa lagi. Paling saya lihat Ya kenapa di sana nggak boleh, di sini masih dibolehin? nggak tahu ya. Berarti orang-orang di sana itu belum paham bahwa dengan memakai simbol karesteng itu ya kau menyerupai kaum itu. Udah di Jadi tempat banyak orang yang nggak taat aja dia karena uang ya. Kenapa? Enggak juga, tetap gajian kok, karena bukan yang dinilai itu hasil kerjanya kok. Iya, maksudnya banyak yang nggak taat gara-gara duit, jadi atribut pun disuruh pakai. Justru kalian ini orang-orang kafir, nggak tahu diri. Kalian minoritas tapi mau mengatur yang mayoritas. Kalian yang nggak tahu diri. Kan dia kerja. Kalian minoritas. Ya, apa kerja itu harus kita mengikut kemauanmu. Ya kalau nggak mau ikut ya tinggal silakan Kerja pergi. itu Tapi kan nggak mau pergi dia. Kerja itu bukan untuk mengikut keinginan bosmu, tapi supaya dia bekerja di perusahaan itu, ya itulah dia yang digaji, bukan untuk memakai atribut itu. Iya. Kenapa kok kami dengar ya, kami kalau Idul Fitri ya karesteng yang bekerja di perusahaan-perusahahan Islam nggak dipaksa itu pakai apa ya, simbol-simbol Islam. Kenapa kalian sih nggak pede dengan jati diri kalian? Kenapa harus kau ajak kami ikut-ikutan? Kenapa mesti? Percaya dirilah kau. Iya, berarti artinya berdosa lah mereka itu ya. Kenapa berdosa? Sementara Al-Quran kami melarang bahwa jangan mengikuti satu kaum, karena kau akan menjadi bagian diibaratkan kau menjadi bagian dari kaum itu. Masa orang Islam artinya gini, mengucapkan saja Natal, tahun baru kita dilarang. Haram. Mengucapkan Natal, mengucapkan tahun baru itu dilarang, nggak boleh. Apalagi memakai simbol itu. Tahu berarti fakta di lapangan yang menggunakan itu berarti berdosa lah mereka itu ya. Ya berdosa kalau dia tahu tapi dia lakukan. Kecuali dia nggak tahu ya. Harusnya tahu ya mereka ya. Nggak tahu mana kita tahu semua hati orang ya. Mungkin dia nggak belajar. Kalau kita belajar ini kita tahu. Sama aja kau itu ya, kasihan kau di dalam Bibolmu dilarang babi, di Imamat babi haram, di Yesaya 66 pemakan babi harus dilenyapkan, itu persembahan dewa-dewa, binatang menjijikkan, tapi kan kau makan.
Keresting makan tuh, jadi aku juga bilang ya kasihan ya mereka ya. Udah tahu tapi dia makan. Beda kalau kau nggak tahu tuh. Misalnya yang masih pakai begitu, dia nggak tahu aturan-aturan, nggak tahu apa yang ditetapkan oleh Allah dalam Al-Quran. Apa sih susahnya? Kalian tuh bersyukurlah hidup di negara mayoritas Islam. Kalian tuh bebas merdeka. Kalau di luar negeri ya, Amerika misalnya ya, kalau hari Idul Fitri itu nggak ada hari libur. Itu negara kafir. Kalau di sini kan libur kalian disamakan. Kami Idul Fitri, kalian pun libur. Ya toh. Jadi janganlah terlalu cengeng banyak protes ini itu. Penting kalian aman kan beribadah, bergereja. Begitu Bang Arom ya. Sepele kau ini. Sementara kau nggak bercermin di dalam. Lanjut Bang Dewa. Itu aja kali ya Bang Arom ya. Ya, baik. Ya, Bang Arom. Jadi tadi dalilnya pun sudah disebutkan ya sama Bunda Rahma. Kita itu dalam Islam itu tidak boleh yang namanya mengikuti ya, tidak boleh. Itu sudah jelas. Kami ada pelarangan. Ya. Kalau toh mereka, Bang Dewa. sebentar Bang Arom ya. Cobalah dari orang-orang Kristen itu kita saling menghargailah satu sama lain. Islam menghargai Kristen, Kristen menghargai Islam, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, sementara Kristen dengan salibnya. Kita saling menghargai aja satu sama lain. Bukankah yang namanya berdiri di atas keputusan sendiri itu lebih baik daripada berjalan di dalam setiran orang lain? Sementara orang-orang yang seperti itu yang kata Bang Arom bilang mereka hanya mementingkan duit, jelas saya katakan beliau adalah penjilat. Jika pandai menjilat adalah syarat mendapatkan tempat terhormat, jangan heran jika para anjing adalah menjadi juaranya. Kami bukan seperti itu Bang Arom, ya. Tolonglah saling menghargai kepada kami. Jangan memaksakan seperti itu. Jadilah diri sendiri tanpa meniru orang lain. Kenapa? Karena dokumen asli itu lebih penting daripada fotokopi. Ayolah kita saling menghargai, jangan memaksa. Kenapa? Karena yang namanya kami diperintahkan di dalam Al-Quran, jelas kami tidak boleh Bang Arom. Tidak boleh, sekalinya tidak boleh, kami tidak boleh. Bahkan ketika yang namanya kami mengucapkan Natal, kami tidak boleh melakukan, mengertilah di situ. Ketika yang namanya umat Muslim melakukan Idul Fitri, silakan. Orang-orang Kristen jangan mengucapkan kami. Itu pun gak jadi masalah. Kenapa? Karena mulut berbahaya ini Bang Arom. Orang bisa murtad hanya karena gara-gara mulut. Kita menghalalkan istri kita itu karena mulut. Bahkan kita mengharamkan istri kita itu karena mulut. Maka dari itu, ayo kita saling menghargai satu sama lain. Ya, silakan. Kristen dengan salibnya, Islam dengan bulan bintangnya, Yahudi dengan turbinnya, dan lain sebagainya. Ayo kita saling menghargai. Karena kita tahu antara Islam dan Kristen itu ibarat minyak dengan air. Kita tidak akan pernah bisa bersatu, tapi setidaknya kita masih bisa hidup berdampingan. Betul tidak? Ayo kita diskusi Bang Arom. Apa yang mau dibahas? Silakan. Abang, sebelum diskusi aku mau sapa dulu ya Bang, si Naga Bonar ini Kristen atau siap. Muslim, Bang si Naga? Ya, selamat siang. Saya Kristen, Kak. Wah, baik Kristen ada dua ya Bang Dewa di sini, Bang Arom bersama Bang Sinaga. Silakan. Gantian ya Bang Sinaga ya. Silakan Bang Dewa. Ya, silakan Bang Arom. Ya, silakan. Apa yang mau dibahas Bang Arom? Gak nanya yang tadi itu sebenarnya berarti kan berdosa lah mereka kan, tetap kan. Tergantung. Mereka belajar atau tidak Bang Arom. Kalau mereka memahami, mereka pasti tidak akan ikut. Ya. Berarti kalau mereka tidak tahu gitu. Kenapa? Lebih baik berhenti bekerjanya gitu. Kok lebih baik berhenti bekerja sih? Lebih baik kita menolak secara halus. Kalau misalkan itu sudah tahu. Tapi kalau misalkan kita dipaksa nih, Allah itu menciptakan manusia memiliki yang namanya hati, memiliki yang namanya kaki. Kalau misalkan hati sudah tidak dihargai, biarkan kaki untuk melangkah pergi. Andaikan itu saya pribadi, Bang Arom ya, yang diperintahkan seperti itu Bang Arom, saya dipaksa, saya tidak akan mau. Lebih baik saya berhenti.
Kenapa harus takut kita kehilangan uang? Kenapa kita harus takut kehilangan rezeki? Allah sudah menjamin rezeki kita, tetapi Allah tidak menjamin ibadah kita. Itu jelas di dalam Islam seperti itu. Sudah, jangan diulangi lagi. Udah, stop. Ayo kita diskusi aja udah, ya. Dewa sudah menjelaskan. Sudah keluar sifat karismatik ini ya. Lanjut diskusi. Enggak, ya deh. Iya. Bunda Rahma, minta waktu 10 menit bisa nggak? Ini ajan bentar lagi. 15 menit. Teruskan Iya, dulu iya. ya, 15 menit aja. Ya. Oke, Bang Arom, apa sekiranya yang mau Oten dibahas nih? Atau Sinaga? Enggak mau sama saya diskusi, Bang Arom. Sinaga, silakan. Saya ini Sementara tarik menunggu Gurunda. nengok apanya temanya ini, maksudnya ini bagaimana ini temanya ini. Oten menyembah batu. Itu tanda tanya. Oten menyembah batu. Ya, saya juga bertanya gitu, kenapa tema seperti ini? Nah, itu tanggung jawabnya host. Bang Blender. Ya kalau kita baca di Biblemu, Yesus adalah batu penjuru yang dibuang tukang-tukang bangunan. Berarti kau Tuhan kan batu kayaknya ya. Kabur Arom. Salah pemahaman lah berarti di situ Bunda Rahma. Salah ya. Coba Bang dijelaskan. Kalau dalam Alkitab itu banyak istilahnya kayak perumpamaan gitu. Seperti pohon ara, taunya Bunda Rahma pohon ara tahu? Pernah baca Bible? Iya tahu, ketika berpuasa Yesus selesai puasa lapar dia kan, dia lihat pohon ara tuh, dia pikir pohonnya berbuah, ternyata enggak, kena prank. Marah-marah kan itu. Terus Seperti itulah contohnya perumpamaan, dia bilang pohon ara terkutuklah jadinya, dia bilang. Itu istilahnya manusia banyak ininya, baik ininya, tapi nggak berbuah gitulah. Buah kan maksudnya buah ini kan hasil gitu. Apalagi untuk Tuhan. tapi kan dia Tuhan Bang. Itu tanda bukti bahwa Yesus bukan Tuhan, karena dia tidak tahu pohon itu berbuah apa enggak. Sementara kalau kita lihat definisi Tuhan itu maha tahu. Bukan cuma tahu tapi maha tahu. Di dalam lubuk hatimu pun yang tersembunyi dia tahu. Apalagi pohon-pohon kan. Dia ini Tuhan. Itu menandakan Yesus bukan Tuhan. Dia nggak tahu buah musim buah. Harusnya aku berpikir situ Bang, bahwa ya Yesus itu nggak cocok lah dia kalau kalian Tuhan kan. Karena dia manusia. Ya kan? Betul. Tapi Bunda percaya nggak Tuhan itu sama seperti manusia bentuk dan rupanya? Ya masa Tuhan sama seperti manusia Bang? Bentuk dan rupanya aku tanya ini. Nggak ada Bang. Kalau kita merujuk, aku bertanya Bun. Dalam Islam itu ayat pertama lah contohnya. di dalam Islam ya? itu Tuhan itu laisa kamislihi sayun. Tuhan tidak serupa dengan apapun. Tuhan tidak serupa dengan makhluk. Di luar daripada Tuhan itu adalah makhluk. Tidak serupa itu Tuhan dengan makhluk. Nggak bisa digambarkan, nggak bisa dilukiskan, nggak bisa. Tidak serupa dengan apapun Tuhan itu. Beda dengan keimananmu ya, Tuhanmu serupa dengan manusia. Kamu manusia ya. Maksudku pas penciptaan Adam lah, bagaimana yang ayat suci yang tertera di dalam Quran itu yang aku tanya ini. Kalau dalam kami kan gini, pas penciptaan manusia Tuhan menciptakan manusia serupa bentuk tubuhnya, Segambar. tubuh kan, iya segambar, itulah segambar. Tapi contohnya masalah kuasa kan nggak sama, bentuknya aja yang sama. Tapi Bang, sayangnya Bang, yang punya kitab itu kan punya Yahudi kan, Torah kan, kitab Kejadian toh. Yang punya kitab tidak memahami seperti yang kau pahami. Pemahaman Yahudi itu tidak mengimani Tuhan jadi manusia. Padahal kitab Kejadian ketika di situ Tuhan berfirman, marilah kita menjadikan manusia segambar dengan kita. Tafsiran orang Yahudi, rabi-rabi Yahudi tidak seperti yang kalian pahami. Yang punya kitab loh, nggak seperti yang kalian pahami bahwa Tuhan segambar dengan manusia, maka ya
Yesus itu manusia ya, itulah Tuhan. Seperti itu. Beda tafsiran para rabi. Padahal yang punya kitab loh, kalian kan cuma ngambil punya orang, Bang. Mengambil bagaimana itu maksudnya? Tidak, ini lembut sekali Pak Sinagen, yang nggak tega kowe. Enggak, ini kan bukan lembut ya, memang kalau bisa lembut kenapa harus kasar gitu ya kan? Iya bagus bagus Bang. Kenapa Dia mengambil kitab semana gitu maksudku, bagaimana ngambil kitabnya, maksudnya colong kitab gitu. Iya, perjanjian lama itu, Bang, yang nempel di Bibelmu itu. Bibel kan itu ada perjanjian lama, ada perjanjian baru. Perjanjian lama itu, ya, itu kitab tanah, kitab Torah Musa. Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, Ulangan, itu punya Musa untuk Bani Israel, untuk Yahudi. Ya, pas betul. Nah, itu diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Kitab Musa diterjemahkan ke dalam bahasa Yunani. Disebut Septuaginta. Diterjemahkan ke dalam, jadilah menjadi perjanjian lama. Itu kitab Yahudi itu yang menceritakan kejadian, marilah kita menciptakan manusia segambar dengan kita. Itu punya Yahudi. Tapi pemahaman atau tafsiran rabi-rabi Yahudi, ulama-ulama Yahudi, tidak seperti apa yang Kristen pahami, berbeda. Mereka tidak mengimani Tuhan itu seperti manusia, beda dengan Kristen yang Tuhannya manusia toh. Tapi ginilah, kalau begitu istilahnya kan Bunda berarti udah tahu Bibel tadi kan? Iya, Bunda tahu kita baca. Percaya nggak bahwa Israel itu tanah pilihan Tuhan? Contohnya secara logika lah, Israel kan kecilnya ini, tapi susah kali lah dihancurkan gitu. Percaya nggak itu bahwa itu di balik itu ada Tuhan gitu? Di balik itu ada Tuhan. Di istilahnya orang belakangan itulah contohnya yang melindungi lah gitu kan. Masa tahu nggak bagaimana kau sudah baca sejarah Israel? Sudah baca? Sudah. Bagaimana dulu Israel ini kan tadinya tidak ada tempat, tidak ada tanahnya ya, tidak ada negaranya. Dia jadi budak di Mesir. Kemudian kemana-kemana, akhirnya dia mencaplok tanah wilayah orang. Itu kita kalau ke situ ya, ini sudah berbicara politik ya. Saya nggak ke situ. Tapi dulu ya, ketika Umar bin Khattab menguasai Israel sana, ya, Khalifah Umar, sahabat Rasulullah, itu pernah menguasai Israel sana, Yerusalem sana. Tapi bagaimana kebijakan Umar bin Khattab itu? Dia memberi kebebasan kepada pemeluk agama Yahudi. Tidak seperti ketika Kristen berkuasa di perang salib, ya semua harus menjadi Kristen. Tapi saya nggak ke situ ya. Kita ini berdiskusi ketuhanan. Dan kalau kita di dalam baca di dalam Al-Quran ya, bagaimana Allah berfirman tentang orang-orang Yahudi ini, karena ketegar-tengkukannya itulah maka apa ya aku bilang ya, orang-orang Yahudi tegar tengkuk, bahkan dia membunuh para nabi. Nabi Isa pun kan dibunuh oleh mereka itu. Nabi Isa, Nabi Yahya, Nabi Zakaria, mereka semua itu pembunuh para nabi. Yang kau tuhankan itu kan dibunuh oleh mereka. Pengganti Nabi Isa ya, Nabi Isa kan diangkat. Tapi kita bahas konsep ketuhananmu. Sebenarnya gini Bang ya, kau itu nggak usah bahas terlalu jauh tentang Bani Israel, karena nggak nyambung itu Kristen dengan Bani Israel ya. Kalian itu Bani apa ya? Bani Paulus lah, nggak nyambung. Kalau Bani Israel itu ya, nih Abraham punya anak dua kan, Ishak, Ismail. Ishak ini mempunyai anak Yakub dan Esau. Yakub ini anaknya Ishak mempunyai anak 12 dari 4 istri. Salah satunya namanya anaknya Yehuda. Yehuda inilah yang menurunkan 12 suku Israel. Salah. Bunda salah di situ. Anaknya Yakub ini yang menurunkan 12 suku Israel. Salah satu anaknya namanya Yehuda, makanya disebut dia Bani orang Yahudi.
Bani, iya. Anak Yakub itu 12 dari 4 istri. Nah itu dulu kau pahami bahwa karesteng yang kau imani itu nggak nyambung. Karena Kenapa ajaranmu ya? itu tidak berdasarkan apa yang diajarkan oleh para nabi. Baik Nabi Musa, Nabi Abraham, Nabi Nuh, Nabi Isa atau Yesus, nggak ada. Yang kalian itu saudara imani ajaran Paulus. Kalian itu sejatinya pengikut Paulus. Ajaran Paulus ditolak oleh para murid Yesus, dibawalah ajaran Paulus sini ke Roma Yunani sana. Jadilah pusat Karisteng di Vatikan Roma sana dengan kepala pemerintahnya itu Paus toh. Itulah. Makanya Bibelmu bahasa Yunani saudara. Nggak nyambung dengan Yesus. Yesus sudah terangkat baru ada Kristen. Begitu kawan. Tapi ginilah, kan banyak orang mengatakan Yesus itu dalam orang Islam lah, terutama kan dikutuk, mati terkutuk karena disalib kan. Bukan orang Islam ya Allah. Bibelmu bang, Galatia 3:13. Orang Islam itu memuliakan. Di Al-Quran kami tuh Nabi Isa itu dimuliakan. Iya, Iya di Bibelmu itu tertulis, terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Siapa punya tulisan itu Galatia? Paulus. Jadi Paulus itu mengutuk Yesus. Kristus telah menebus kita dari kutuk hukum Taurat dengan jalan menjadi kutuk karena kita. Sebab ada tertulis terkutuklah orang yang digantung pada kayu salib. Makanya keimanan kalian dengan keimanan orang Yahudi sana di Israel sana nggak nyambung. Karena menurut Yahudi salib itu lambang kutukan. Sementara Kristen mengimani salib itu lambang keselamatan. Begitu bang, nggak nyambung. Oke, tapi Bunda ini udah baca Alkitab lah berarti. Maksudku Yesus disalib itu ada nggak dia berbuat salah makanya disalib? Itu yang aku tanya. Ada apa? Coba bang. Ada nggak kesalahan Yesus pas hidupnya lah aku bilang. Makanya Yesus disalib. Gitu, Makanya itu Nabi Isa atau Yesus itu tidak disalib, diangkat. Enggak, bukan. Aku mau kutanya. Yang disalib itu ya yang menjual Yesus. Bentar bu. Kutanya kan ibu ini sudah baca Bibel kan? Nah, di dalam itu ada nggak kesalahan di Yesus? Contohnya kan kita di Indonesia aja lah. Kalau berbuat baru dihukum. Di dalam itu makanya dia disalib. Ada nggak kesalahan dia? Makanya Justru karena dia nggak ada kesalahan, makanya dia diselamatkan. Nah, dengar doanya ya, dengar di Ibrani ya. Karena gini, dengan ratap tangis dia mempersembahkan doa kepada dia yang sanggup menyelamatkannya. Karena kesolehannya doanya didengarkan. Dia soleh itu taat, orang taat kepada perintah Tuhan, orang soleh. Karena kesolehannya doanya didengarkan, artinya dia diselamatkan. Benar kata Al-Quran itu kan, wa ma qataluhu wa ma salabuhu walaki subyal. Mereka tidak membunuhnya, tidak pula menyalibnya, melainkan yang dibunuh itu yang diserupakan. Ada pembunuhan, tapi bukan Nabi Isa. Nabi Isa diangkat, yang disalib itu yang diserupakan. Bentar bun, ini aku tanya tadi pakai Bibel. Kau kan mengaku juga Yesus tidak ada salah toh? Kau setuju? Iya, bentar bu, setuju. Bentar mau aku tanya. Aku bertanya secara Bibel, ibu menyelesaikannya dengan Bibel juga nya maksudku. Ini kan ibu. Saya lari ke Al-Quran bahwa dalam Al-Quran itu Allah berfirman wa ma qataluhu, itu Al-Quran, wa ma salabuhu walaki subyalau. Mereka tidak membunuhnya dan tidak pula menyalibnya, melainkan dibunuh itu yang diserupakan. Kau sudah mengaku Yesus tidak ada salah. Ketika kita baca Ibrani, karena kesolehannya doanya didengarkan, berarti dia soleh, doanya didengarkan, diselamatkanlah dia kalau didengarkan. Oke bu, sekarang di situ berarti kita kesalahpahaman kita ini orang antara saya dan ibu ini misal. Sekarang kau mengakui apa? Kenapa Yesus itu? Apa kesalahannya Yesus sehingga harus mati terkutuk? Apa kesalahannya? Dia istilahnya membuktikan bahwa
memang dia betul Tuhan karena dia mati mengalahkan kematian. Jadi kau Itu pikir yang Tuhan menurutku. mati? Coba di mana datanya Tuhan mati? Kan setelah Yesus mati disalib, itulah datanya kan memang ada ditulis Yesus mati di tiga Berarti hari. yang mati ini Tuhan. Berarti kau berpikir Tuhan mati. Bentar, ada lagi lanjutan ini bukan, tapi dia bangkit lagi, disitulah mengalahkan kematian itu maksudnya. Di situ Saya yang tanya maksudnya. kau mengimani Tuhan mati. Iya, tapi kan bangkit lagi gitu. Itu memang aku imani itu. Apapun makanannya, testosteron minumannya, apapun ceritamu, dia mati toh. Masalahnya di Mati Bibelmu tapi tertulis. bangkit lagi. Masalahnya di Bibelmu tertulis Tuhan itu tidak mati. Tuhan itu kekal, tidak mengalami Iya, kematian. Baca di Bibelmu itu biar kau pintar lah Iya. sedikit. Iya, betul itu. Terus kenapa Tapi kau kan imani Tuhan pas mati, Bang? Kan mati tapi hidup lagi, cara mengalahkan kematian. Biarpun dia Sebab dosa hidup, adalah, tapi kan mati, Bang, mati 3 hari katanya mati ya. iya. Yang penting dia mati toh. Padahal di Bibelmu Tuhan tidak mengalami kematian. Coba baca itu ya, baca di Iya, memang Mana semua ya? istilahnya Motis ya. manusia pun, bentar Bu, Bunda, manusia pun mati badannya, dan yang mati kan Ibu percaya nggak itu? Ya masa kau manusia memanglah. Ah, Setiap yang bernyawa itu pasti mengalami kematian. Tapi kalau Iya. Tuhan, coba Tuhan, matikah Tuhan itu? Kalau kita baca Bibelmu, Tuhan itu tidak terhampiri maut. Tak terhampiri, apalagi mati. Berarti yang mati itu bukan Tuhan, Bang. Simple kok kalau kau baca Bibelmu. itunya dikalahkannya kematian, membuktikan kan banyaknya secara logikanya kan banyak lah nggak percaya, kayak Ibu lah nggak percaya juga Ibu manusia jadi Tuhan, Tuhan jadi manusia kan. Ya karena Disitulah enggak untuk ada katanya membuktikan Tuhan itu. jadi manusia. Berarti kau imani Tuhanmu jadi-jadian ya? Bukan, mula-mulanya firman, dan firman itu telah menjadi manusia, memang begitu. Iya, firman itu telah menjadi manusia. Istilahnya firman telah ini kan, tidak ada tertulis firman itu menjadi Tuhan toh? iya Nggak ada. bentar. Ya terus kenapa kau Tuhankan manusia ini? Nggak ada tertulis firman menjadi Tuhan, nggak ada. Kan Firman menjadi firman. manusia. Bentar Bu, firman itu kan perkataan Tuhan kan? Ya, firman itu perkataan. Terus? Kalau firman itu berbicara pada Anda, firman Tuhan, enggaknya Tuhan itu berbicara pada Ibu sendiri itu? Masa perkataan berbicara kepada saya? Kan firman itu telah menjadi manusia. Gitu. Firman itu Kata telah Tuhan. menjadi manusia, bukan tertulis firman menjadi Tuhan. Ya toh, kenapa kau Tuhan kan manusia ini? Oke, jadi kita salah paham. Salah paham lagi. Itu tertulis, Bang. Kalau di dalam perjanjian lama di bilangan Tuhan itu bukan manusia. Di Hosea pun tertulis, aku ini Tuhan bukan manusia. Nah kenapa manusia kau Tuhankan? Kebalik-balik kan otakmu, Bang. Bukan terbalik-balik. Terus kenapa manusia kau Tuhankan? Sementara kalau kita baca Matius 11:25, apa kata Yesus? Aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi. Jadi Bapa yang Tuhan, bukan Yesus. Mustahil Tuhan bersyukur kepada Tuhan. Yesus karena dia bukan Tuhan, maka dia bersyukur kepada Bapa. Siapa itu Bapa? Bapa lah yang Tuhan. Allah atau kalian plesetkan Allah. Itulah Yesus bersyukur kepada Bapa. Di dalam Korintus, Bapa itu adalah Allah, itu adalah Bapa bagi Yesus. Jadi ketika dia mengatakan aku bersyukur kepadamu Bapa, Tuhan langit dan bumi, artinya di situ aku bersyukur kepadamu Allah, Tuhan langit dan bumi. Bukan dirinya Yesus. Makanya aku bilang ya, saudara Kristen, Sinaga, Yesus di dalam Bible itu memperkenalkan dirinya sebagai utusan. Nggak pernah Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan. Nah kalian kenapa menuhankan dia? Kenapa? Apa saudara? Tapi istilahnya Trinitas, tapi saya memang kurang paham juga di situ. Gak bisa aku jelaskan gitu. Masih belum bisa. Coba kau jelaskan lah. Coba pemahaman Trinitas. Belum bisa itu. Nah inilah kau cuma modal imannya doang toh.
Kau belum bisa pahami, sementara tiba-tiba kau umur pendek mati. Bukan Bagaimana pahami, ku pahami, tapi menjelaskannya ini susah. Menjelaskan, saya bantu. Bapak bukan Yesus, Yesus bukan Roh Kudus, putar-putar gitu kan, kayak segitiga gitu. Nah, ketiganya satu apa istilahnya ya? Tritunggal itu. Tiga pribadi satu hakikat kan, begitu kan? Iya. Nah, tiga pribadi satu hakikat. Padahal itu kok dibodoh-bodohi. Mereka itu tidak sehakikat. Bapak, Putra, Roh Kudus. Tidak sehakikat. Sehakikat itu kan sama-sama, karena Bapak Tuhan, Yesus pun harus Tuhan toh, Roh Kudus pun Tuhan. Tiga pribadi, satu hakikat. Padahal tidak sehakikat. Bapak yang tahu hari kiamat, anak malaikat pun tidak tahu hari kiamat. Jadi tidak sama lah, hanya Bapak yang tahu hari kiamat. Menghujat Roh Kudus, dosa tidak diampuni. Menghujat anak manusia, dosa diampuni. Mereka tidak sama, beda. Yesus berkata, aku tidak bisa berbuat apa-apa dari diriku sendiri. Bapaklah yang memerintahkan. Untuk aku lakukan dan aku sampaikan. Apa yang diperintahkan oleh Bapak itulah yang aku lakukan dan itulah yang aku sampaikan. Berarti Yesus ini orang diperintah. Berarti ada yang memerintah kan? Makanya Yesus itu utusan. Ada yang mengutusnya, berarti yang mengutus ini hebat, lebih hebat. Yang kau Tuhan kan harusnya yang mengutus Yesus. Abi, Kristen Muslim, kayaknya salah pencet nih Abi ya. Begitu Bang ya. Jadi kalau kau mengikuti sabda-sabda Yesus di Bibelmu, Yohanes 17:3, hidup kekal mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Jadi jangan kau membawa Trinitas, tidak diajarkan oleh Yesus. Yang diajarkan oleh Yesus itu tauhid, mengesahkan Tuhan. Hidup kekal itu sinaga di Bibelmu ialah bahwa mereka mengenal engkau satu-satunya Allah yang benar. Cuma satu, bukan dua. Apalagi kau tambah dengan burung itu kan, burung merpati yang kau sebut Roh Kudus. Bukan. Memang. Nah, ajaran Yesus kan itu satu-satunya. Terus kenapa kau jadikan Tuhanmu 3 dalam 1? Kayak kopi 3 in 1, sampo 3 in 1. Sama lah. Ya, makanya aku bilang. Memang kalau di logika kan, memang, tapi ini begitu kan, memang tak masuk logika gitulah. Nggak bisa begitu. Kita manusia nggak bisa di logika. Nggak bisa, jangan mati. Ya, gini, saudara ya. Tunggu pun aku dulu. Menurut logika manusia lah, mujizat itu kan masuk logika manusia aja nggak bisa juga, tapi bagi Tuhan itu tak mungkin, itu yang tidak dapat kita pikirkan. Masalahnya kau Bang, kau mengimani sesuatu bertolak belakang dengan data-data di Bibelmu. Saya tanya dulu, kau mengetahui Yesus itu Tuhan lewat apa? Lewat perkataan dia, sebab aku berkata kepadamu, dia sendiri. Pak, lewat apa? Lewat Bibel, bisik-bisik tetangga, atau lewat nenekmu? Lewat siapa? Bibel. Di dalam Bibel tidak ada Yesus menerangkan dirinya Tuhan. Tidak ada Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan. Dia memperkenalkan dirinya utusan. Di dalam Bibelmu pun tertulis ya, di Matius 12:15, Yesus hamba Tuhan. Yesus bersujud, Yesus berdoa kepada Tuhan. Terus kenapa kau Tuhan kan? Sementara kau bilang kau mengenal Yesus Tuhan itu lewat Bibel. Di Bibel tidak ada seperti itu Bang. Gak ada. Kita sudah berpuluh-puluh kali baca Bibel, gak ada Yesus memperkenalkan dirinya Tuhan. Atau dirinya ada ilahinya, gak ada. Dogma doktrin, bapak-bapak gereja beserta surah-surah Paulus dan penerjemah yang berperan di situ, sehingga ya kau paksakan anak orang ini Tuhan. Gitu Bang ya. Jadi Yesus di Bibel. Kita sapa Roni, Kristen Muslim, saudara. Roni. Oh, Kristen. Oh, Kristen.
Apa bang? Bunda, diutus sama utusan itu berbeda, Bunda. Yo betul, kok pintar ya, bagus. Terus kenapa utusan yang kau tuhankan, yang mengutus kau pensiunkan? Udah pintar kau ini, tapi kenapa ya? Kenapa bang? Ya, Sebab siapa jadi yang mungkin saya kasih masukan buat Bang Sinaga. Di dalam Kristen itu ada 3 tahap kematian: kematian rohani, kematian fisik, dan kau nanti dilarang ada ngomong kematian sama kedua. anjing itu. Mungkin itu masukan aja. Berarti kau sudah sadari bahwa utusan itu bukan Tuhan tuh? Udah sadar ya bang? Hah? Diutus Bunda. Kalau utusan itu mungkin keyakinan Bunda ada, tapi kalau kami diutus gitu, jadi levelnya Diutus? lebih tinggi. Diutus dan utusan itu apa Beda beda? Bunda. Kalau utusan itu dipilih, kalau diutus itu langsung gitu. Coba kita baca data ya. Nih. KBBI lah ini maksudnya diutus sama utusan ini. Bukan Iya, KBBI. kenapa beda kau itu? Lagi dari mana kau dapat ilmu lagi itu? Mengutus dan diutus beda. Diutus dan utusan beda. Kata Nah begitulah, namanya diutus sama utusan pasti beda. Misalnya nih, saya mengutus Sinaga mengambil paket. Ya, Sinaga saya utus mengambil paket. Oh paham. Ibu Sebentar dulu Sinaga, dikasih di pencerahan si Roni nih ya. Saya utus Sinaga, tolong kau ambil paket di sana. Sinaga ini saya utus. Sinaga ini utusan atau dia yang mengutus? Dia langsung Bunda utus toh. Saya ulang, saya mengutus saya mengutus Sinaga. Ya. Paket, Sinaga, tolong ambil paketku di sana. Sinaga ini saya utus. Nah, kita ke Sinaga. Sinaga ini utusan atau dia yang mengutus? Diutus namanya. Nah, Diutus. berarti Tapi diutus dan Tapi kalau Sinaga memilih orang untuk dia sampaikan Diutus, pesan Bunda, namanya utusan. Ya, dia Sinaga utusan, tapi saya yang mengutus Diutus. dia. Diutus oleh Bunda. Bunda orang Ya. pertama toh. Nah, kalau Sinaga memilih orang Satu-satu. Aduh, kau diamkan dulu ayam mula itu Tebut kali pun ayam lah, anjing lah. Begini bang ya, Roni. Saya mengutus Sinaga. Ya, Sinaga saya utus ngambil paket. Nah, status Sinaga ini utusan atau dia mengutus? diutus statusnya Bunda. Diutus. Sinaga ini utusan. Saya yang mengutus. Jadi Sinaga ini utusan. Sama lah. Utusan diutus sama. Saya yang mengutus dia kok. Statusnya Sinaga ya utusan karena saya yang mengutus dia. Langsung toh. Ya. Nah, terus yang menerima paketnya Bunda mengatakan dia utusan gitu. Kalau Bunda ke dia diutus gitu, bedanya Bunda. Lah sama aja lah, kerjanya dia mengambil paket karena dia diutus oleh saya tuh. Nah, seperti Yesus, kerjanya Yesus itu menyampaikan firman. Coba kau baca Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus nih ya, Yohanes 3:34 buka ya. Kita baca Yohanes 17:3. Yesus mengaku dia utusan. Kemudian Yohanes 3:34. Sebab siapa yang diutus Allah, dia yang menyampaikan firman Allah. Jadi Yesus tuh penyampai firman. Karena dia diutus. Yohanes 17:8, apa kata Yesus? Segala firman yang engkau sampaikan kepadaku, telah ku sampaikan kepada mereka. Telah ku sampaikan. Jadi Yesus tugasnya itu menyampaikan firman yang diterima dari Tuhan. Begitu saudara.
Makanya di dalam Bible tertulis apa kata Yesus? Seorang utusan tidak lebih tinggi dari yang mengutus. Seorang hamba tidak lebih tinggi dari tuannya. Tapi utusan Yesus utusan malah kau tuhankan. Bapak yang mengutus dia, mengutus Yesus, kau pensiunkan. Hanya Yesus yang kau puja-puja. Padahal Bapak lah yang mengutus dia. Bapak kau pensiunkan, kau nggak ini dia. Sinaga ini lebih kami selalu Bapa, Putra dan Roh Kudus. Kenapa pula kau banyak kali kau sebut-sebut? Sementara cara memang begitu. Ketika Yesus Satu Bun. Ketika Biarkan Yesus dulu, Bang. Ketika Yesus mengajari murid-muridnya berdoa, begini cara kalian berdoa. Bapa kami di surga. Apa dia sebut? Bapa, Putra, Roh Kudus. Kan tidak toh? Kalau kau baca di Matius itu bagaimana Yesus mengajari murid-muridnya berdoa. Beginilah kalian berdoa. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Berilah kami hari ini makanan. Ampunilah kami. Cara Yesus mengajari berdoa begitu, bukan Bapa kami di surga, Bapa, Putra, Roh Kudus. Tidak ada seperti itu ajaran Yesus. Tuhan pencipta langit bumi Bapa, Tuhan manusia Yesus. Mama ada lagi Tuhan manusia. Tapi itu aja mungkin saya dengar-dengar Di aja. mana itu Bang? Yesus Tuhan manusia Mama kenapa pula ada Tuhan Iyalah Bunda, makanya kalau Bunda masuk Kristen pasti Bunda akan paham. Tapi seandainya Bunda bersedia. Bagaimana mau masuk Kristen Bang? Yang kau jual, yang kau tawarkan Tuhanmu mati terkutuk pula, enggak lah Bang. Kalau Bunda tidak di dalam Kristen tidak akan paham gitu. Aduh, kenapa Akan begitu selalu Bang? berselisih pendapat karena Kau, tidak paham. Bang, kau di Kristen itu Bang tidak pakai akal, cuma modal iman. Itu si Sinaga bingung sendiri dengan trinitasnya. Karena dia tidak pakai akal, pakai iman, cuma imani doang. Bukan iman Jadi itu. Bunda akan paham Tuhan manusia seperti apa, Tuhan pencipta langit seperti apa. Di dalam Bibelmu saudara tertulis Tuhan itu bukan manusia. Kenapa kamu kenapa pula otakmu itu kebolak-balik ya? Tuhan manusia, di mana itu Tuhan? Di dalam Bibelmu Tuhan itu bukan manusia. Dibilangan di Hosea pun, aku ini Tuhan bukan manusia. Jadi kau ini memang cuma doktrin di kepalamu ya, bukan mengikuti data-data di Bibel. Nah, terkait kematian, tadi yang saya bilang Bang Sinaga juga ada kematian rohani, kematian fisik, sama kematian kedua. Nah, kalau ingin tahu, ya harus masuk Kristen. Kematian Tapi itu aja apa sih ya. Apa itu kematian? Nih saya kasih tahu kematian. Kematian itu terpisahnya jasad dengan ruh. Matilah kau kalau roh dengan jasadmu Tadi, terpisah. kan saya sudah bilang Bunda, ada 3 kematian di dalam Kristen. Kematian rohani, kematian fisik, sama kematian kedua. Kalau pingin Apa tahu, lagi tuh, Kak? ya harus di Kristen. Mungkin itu aja Bunda, saya permisi ya. Gak mau, apa yang kau tawarkan di Kristen? Tuhanmu mati terkutuk. Kalau orang masih pakai akal itu nggak mungkin mau menerima Tuhan mati terkutuk pula. Aduh, Mama nggak laku. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan lanjut Bang Dewa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut. Ya, Pak Sinaga. Gimana Pak Sinaga? Mohon maaf tadi Dewa meninggalkan podium dulu sebentar. Tadi sih Dewa mendengar sedikit banyaknya Bang nih soal firman gitu ya. Begini Pak Sinaga ya. Jangan menyandarkan kebenaran itu pada keimanan, tapi sandarkanlah keimanan pada kebenaran. Tuhan itu cukup berfirman untuk berkehendak, bukan kehendak menjadi firman. Bukan. Ya. Siapapun boleh menjadi apapun, yang tidak boleh itu menjadi Tuhan. Itu nggak boleh manusia, karena memang tidak bisa. Gitu ya. Nah baik, tadi Abang membawa dalil apa Bang? Yang menguatkan kalau Yesus itu adalah Tuhan? Dalil apa? Gini, yang Abang ku tanya sama Bunda tadi, sama Abang lah. Abang udah pernah baca Bibel? Saya percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible, tetapi saya tidak mengimani apa yang tertulis di dalam Bible. Oke. Baik.
pas abang baca Bible lah, ini secara Bible ya, Yesus kan disalib. Ada nggak dia melakukan kesalahan makanya dia disalib? Itunya. Baik, abang mencari yang namanya kesalahan Yesus. Kalau misalkan saya beberkan berdasarkan dari dalil bang, dalil-dalil, terlalu banyak kesalahan-kesalahan Yesus bang, berdasarkan di Bible bang ya. Baik, abang sudah membuka yang namanya Yohanes 10 nomor 8, sudah pernah baca? Gimana Di situ, baik, di situ dikatakan bang, semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok. Itu pernyataan dari Yesus yang mengatakan seperti itu. Artinya bang, ketika Yesus mengatakan semua orang yang datang sebelum aku adalah pencuri dan perampok, jelas ini merujuk kepada termasuk ibunya Yesus. Ibunya Yesus dipitnah itu seorang pencuri dan perampok. Nabi Adam dipitnah seorang pencuri dan perampok. Bahkan para nabi sebelum kedatangan Yesus itu adalah pencuri dan perampok. Apakah itu tidak dosa? Ajaran fitnah seperti itu. Saya tanya ke abang jujur aja bang. Abang tetap menjadi Kristen, tapi bang, tolong yang diutamakan di sini pada saat berdiskusi itu kejujuran bang. Boleh tidak yang namanya memfitnah itu bang? Saya tanya ke abang. Coba, memang cuma ayat-ayat segitu istilahnya. Buatlah dulu entah 3 ayat dari situ sebelumnya. Baik, itu satu ayat ya. Itu satu ayat ya. Ayat yang kedua bang. Cocok lanjutannya. Baik. Lanjutan yang Abang silakan Atau baca sebelumnya. sendiri bang. Saya sudah baca satu perikop bang. Nah, makanya begini bang ya. Abang menanyakan kepada saya mengenai soal dosa Yesus, sementara abang tidak tahu dalil-dalil yang ada di dalam Bible bang. Abang melihat yang namanya covernya saja di dalam Bible, tetapi abang tidak pernah tahu yang namanya isinya itu seperti apa. Yang namanya buku itu bang, yang namanya manusia itu sama seperti buku bang. Ada yang kagum dengan covernya, ada yang terkejut dengan yang namanya isinya. Begitupun dengan Bible. Ketika abang mengatakan apa dosa Yesus, saya jelaskan kepada abang. Itu baru satu. Silakan abang baca satu perikop. Ya, saya lanjut lagi bang, dosa Yesus bang ya. Markus 3 nomor 27. Silakan abang buka. Markus 3 nomor 27. Sebentar. Tolong baca yang keras bang. Markus 3 nomor Tapi 27. tidak serumpang. Nanti saya lanjut ke dosa-dosa yang lain bang ya. Tetapi tidak serumpang dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikat dahulunya orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia dapat merampok rumah itu. Nah, ini adalah tutorial bagaimana cara yang namanya merampok dengan baik itu seperti apa bang. Ini Yesus sendiri yang mengatakan bang. Tetapi tidak seorang pun yang datang memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampok harta bendanya. Apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu, sesudah itu barulah ia merampok rumah itu. Apakah ini bukan ajaran perampokan bang? Ini seolah-olah Yesus memberitahu, begini loh cara merampok yang baik itu. Kalau misalkan ketemu dengan orang yang kuat, dan orang kuat itu tidak diikat dulu tangannya, tentu mereka tidak bisa yang namanya merampok. Bagaimana kalau misalkan bagaimana caranya supaya kita berhasil merampok? Ternyata Yesus memberikan petunjuk supaya diikat dahulu tangan orang kuat itu. Setelah itu baru boleh merampas harta bendanya. Ini tutorial cara merampok. Cara merampok. Abang mau? Kami tadi silakan. Banyak kayak bahasa burung. Ini perumpamaannya nih bang. Itulah yang abang. Baik, jelaskan kepada kami bang. Baik, jelaskan kepada kami perumpamannya itu seperti apa bang. Jelaskan. Sebelum saya masuk ke yang lainnya, Yesus pendusta, saya katakan Yesus pendusta bang, berdasarkan apa yang tertulis di dalam Bible. Puluhan ayat bang yang mengatakan Yesus itu berdosa bang. Yesus itu dihinakan di dalam kekristenan. Tetapi di dalam Islam, alhamdulillah, Nabi Isa itu kami muliakan bang. Tapi di dalam kekristenan itu dihinakan sehina-hinanya bang. Bahkan sampai hari ini Yesus pun dihinakan itu bang.
Silakan jelaskan kepada kami. Markus 3 nomor 27. Sebelum saya masuk ke ayat yang lain, Bang, yang mengatakan Yesus pendusta, saya berdasarkan dalil, Bang, bukan berdasarkan asumsi. Ya gini kan, tetapi tidak seorang pun dapat memasuki rumah seorang yang kuat untuk merampas harta bendanya apabila tidak diikatnya dahulu orang kuat itu. Sesudah itu barulah ia merampok. Di sini dikatakan Apa yang dikatakan di situ, Bang? Saya sudah baca satu perikop, Bang. Jangan pernah yang namanya mempelintirkan apa yang dikatakan oleh Yesus, Bang. Tadi bukankah Abang mengatakan kepada saya, apakah saya percaya dengan Bible? Saya katakan, saya percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Tetapi, saya tidak mengimani apa yang ada di dalam Bible. Tetapi orang-orang Kristen, mereka mengimani yang namanya Bible, tetapi mereka tidak percaya dengan apa yang tertulis di dalam Bible. Tadi Abang mengatakan kepada kami, tunjukkan dosa Yesus, saya tunjukkan. Bukan cuma 2, Bang, bukan punya 3, bahkan puluhan saya bisa menampilkan dalil-dalilnya, Bang. Satu-satu saya bisa tampilkan, Bang. Jujur aja, Bang, ya, ketika berdiskusi, Bang, Abang tetap yang namanya menjadi Kristen, Bang. Abang tidak akan kami salahkan. Kalau misalkan Abang itu jujur, ketika yang namanya dihadapkan dengan satu teks yang mengatakan seperti itu, jangan keluar dari teks. Tetap Abang Kristen, jadilah Kristen yang baik. Ya, jadilah Kristen yang baik. Kalau misalkan Abang tidak bisa menjadi padi, jangan pernah menjadi ilalang. Kalau tidak bisa memberikan manfaat untuk orang lain, jangan pernah merugikan orang lain. Itu harapan kami, Bang. Mari kita sama-sama menghargai. Silakan, Bang. Mau ayat yang lain atau bagaimana, Bang? Baik, Bang, karena Abang tidak bisa menjawab dengan apa yang tertulis di dalam Bible, kita tampilkan lagi ayat yang lain atau bagaimana? Atau tadi Abang mengatakan bukan ayat yang mana, Bang? Memang nggak bisa saya jelaskan. Berarti maksudku Abang Dewa udah gitu aja. Nggak apa-apa, nggak apa-apa. Gitu. Oke, lanjut, coba lanjut. Baik. Kalau tidak bisa Abang menjelaskan, saya tanya dengan kejujuran Abang di sini. Ketika Yesus mengatakan tutorial cara merampok, menurut Abang itu dibenarkan atau tidak, Bang? Jujur aja, Bang, jujur, nggak apa-apa. Kami hargai, Bang, kejujuran Abang. Memang di mana-mana merampok tidak benar. Oke. Tapi gini, Bang. Baik, saya terima jawabannya. Bentar. Oke, udah, Bang, biar kami jelaskan. Kayak perumpamaan tadi, kenapa lah dikutuk pohon ara, tapi nggak adanya salah pohon ara ini kayak gitu ketika Yesus lapar, itu tadi kami bahas. Ini sama juga ya. Oh, itu. Kayak umpama juga, tapi saya belum bisa menjelaskan gitu loh. Baik, menurut Abang ya, ketika Yesus lapar, dia tidak tahu yang namanya pohon ara, karena pada saat itu tidak musim yang namanya pohon ara. Itu Abang membaca Bible di dalam terjemahan yang sekarang. Kalau Abang melihat di terjemahan yang dulu, Bang, yang 1639, itu bukan pohon ara, Bang, tapi pohon pisang. Pohon pisang di situ. Maka direvisi sama orang-orang Kristen. Saya belajar di sini, Bang. Saya belajar di sini. Karena Abang mengimani yang namanya terjemahan. Saya belajar, Bang. Saya belajar, ya. Nah, seperti itu, Bang. Karena di dalam Bible itu terlalu banyak yang namanya perubahan-perubahan secara signifikan, Bang. Terlalu banyak, Bang. Dari pihak LAI yang mengatakan seperti itu, dari pihak LAI yang merubah seperti itu, Bang. Karena yang namanya Bible bukanlah firman Tuhan. Yang namanya firman Tuhan tidak bisa diubah oleh siapapun juga, Bang. Hanyalah Tuhan sendiri yang bisa mengubah. Tetapi ada tangan-tangan manusia yang mengubah yang namanya Bible, Bang. Maka tidak salah ketika dikatakan itu adalah perjanjian baru, Bang.
Taurah itu dikatakan perjanjian lama, sementara Babel dikatakan sebagai perjanjian baru. Yang namanya perjanjian baru pasti akan ada baru lagi, Bang. Pasti akan ada baru lagi. Sebagaimana kita tahu ada yang namanya motor Matic tahun 2015. Setelah itu bakal ada baru lagi tahun 2016. Bakal ada baru lagi tahun 2025. Waalaikumsalam. Nah, ketika yang namanya Taurah itu adalah perjanjian lama, Babel dikatakan perjanjian baru, maka dari itulah harus ada yang namanya ada dikatakan sebagai perjanjian akhir. Apa itu perjanjian akhir? Al-Quran Nur Karim. Dari mana perjanjian akhir ini? Tidak akan ada perjanjian lagi, Bang. Itulah Al-Quran Nur Karim. Tidak akan terjadi yang namanya perubahan. Siapapun dia, apapun pangkatnya, apapun kedudukannya, tidak ada orang yang sanggup yang namanya untuk merubah yang namanya Al-Quran, Bang. Kalau perjanjian baru, silakan abang lihat ya, terlalu banyak yang namanya perubahan-perubahan di situ. Baik, Bang, kembali lagi ke dosa Yesus. Kalau misalkan satu, itu mungkin kebetulan. Kalau misalkan dua, bisa jadi kebetulan juga. Bagaimana kalau misalkan saya menampilkan belasan ayat di dalam Bible yang mengatakan Yesus itu adalah seorang pendusta? Bagaimana itu, Bang? Coba tunjukkan, Bang. Baik, Lukas 23, Bang. Abang buka. Baik, nggak apa-apa, Bang. Saya hargai, Bang. Lukas 23 nomor 43, Bang. Di situ dikatakan pada saat peristiwa penyaliban, karena tadi abang penyaliban, Bang, ya. Di situ dikatakan, kata Yesus kepadanya, "Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan ada bersama-sama dengan aku di dalam Firdaus." Ini adalah pernyataan Yesus, di mana Yesus mengatakan kepada temannya yang disalib. Betul, Bang? Betul ya? Baik. Nah, sekarang ternyata, Bang, ketika Yesus mengatakan seperti itu, hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ternyata Yesus masuk ke alam maut selama 3 hari 3 malam. Betul apa benar? Betul. Betul. Artinya, Bang, pernyataan Yesus yang mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di dalam Firdaus, ternyata itu kena prank sama Yesus. Betul, Bang? Karena Yesus masuk ke alam maut selama 3 hari 3 malam. Silakan abang buka 1 Petrus 3 nomor 18 sampai nomor 20. Silakan abang buka di Efesus 4 nomor 9. Yesus masuk ke bumi yang paling bawah. Yesus masuk ke alam maut. Sementara janji Yesus mengatakan kepada yang di sebelah, dia akan mengajaknya di Firdaus, ternyata hoak, Bang. Ternyata kena prank. 3 ayat sudah saya tampilkan ke abang. Alhamdulillah, abang di situ jujur. Nggak apa-apa, Bang. Kami menghargai, Bang, kejujuran abang. Dan kami pun menghargai ketika kami bertanya, abang tidak tahu, ya. Gimana? Iya. Kan dia, dalam kami kan dia Tuhan gitu lah kan. Baik. Selain Dalam Tuhan kami ini berada di bentar, aku dulu, Bang. Tuhan ini kan berada di mana-mana. Gitu loh. baik. Bukan jadi banyak gitu. Dia berada di mana-mana. Aku berkata kepadamu, sesungguhnya hari ini juga engkau akan berada bersama dalam Firdaus. Dia bisa di surga, dia bisa juga ke neraka. Percaya nggak, Bang, itu? Dia bisa ke neraka juga, dia bisa ke surga. Gitu dulu. Nggak percaya, Bang. Di situ. Saya nggak percaya. Nggak percaya, karena tidak tertulis di dalam Bible mengatakan seperti itu. Ketika tadi abang mengatakan Tuhan ada di mana-mana, saya tanya, memang Tuhan abang ada di neraka? Ya, Tuhan berada di mana-mana gitulah. Betul. Ya, baik, saya tanya sekarang. Jangan katakan bisa juga, Bang. Itu tandanya abang meragukan. Harus yakin, Bang. Ya, Tuhan bisa, saya bisa. ada di mana-mana. Baik, Tuhan abang ada di neraka. Abang sendiri yang mengatakan ya, bukan kami yang mengatakan. Bukan kami yang mengatakan seperti itu. Nah, kembali lagi ke Lukas 23 nomor 43. Pernyataan Yesus dibuka dulu, Bang, dibaca. Dia mengatakan hari ini juga. Artinya hari ini juga pada saat penyaliban, Bang. Yesus akan membawa orang itu ke surga Firdaus. Tapi ternyata di dalam 1 Petrus 3 nomor 18, 19, 20, Yesus masuk ke alam maut. Kira-kira menurut abang, bohong atau tidak Yesus ini, Bang? Istilahnya si kawan ini memang diselamatkan di surga dia. Si kawan ini yang di sebelahnya itu kan dia berkata katanya dia tak punya salah, tapi kenapa bisa dia disalib gitu. Si kawan ini diselamatkan memang.
Baik, dalilnya mana bang? Tunjukkan ke kami dalilnya. Ada atau aku tidak berkata yang kepadamu, mengatakan sesungguhnya hari ini juga engkau akan bersama-sama dengan aku dalam Firdaus. Memang itu kan 3 orang itu yang disalib itu kan. Satu Betul. membantah kalau kau punya kekuatan, cobalah lepaskan di situ. Cobalah lepaskan. Nah, Itulah yang berdosa baik. yang tidak diselamatkan. Yesus pada saat itu dia mengajak orang itu ke Firdaus atau dia masuk ke alam maut, bang? Dia mengajak orang itu ke Firdaus atau Yesus masuk ke alam maut? Di situ kan Tuhan berada di mana-mana. Saya nggak nanya itu, bang. Saya nggak nanya itu. Iya. Ya, sesuai dengan apa pertanyaan saya, bang. Pada saat Yesus mengatakan hari ini juga engkau akan bersama-sama aku di Firdaus. Ternyata Yesus masuk ke alam maut selama 3 hari 3 malam. Yesus bohong atau tidak, bang? Enggak berbohong. Nah, kan susah, bang. Ya, bukan ya, susah. Baik. Baik, Seperti menurut kalau abang Tuhan menetap. Dia punya Yesus kuasa. itu Nabi Isa bukan bang? bukan. Oh bukan ya? Ya, bukan. Selesai ya. Silakan, Pak Sinaga. Kan gitu, Tuhan berada di mana-mana. Telah diselamatkan, dan jiwanya itu diangkatnya ke surga. Karena dia Saya minta dalilnya, Pak. Bang, saya minta dalilnya, Bang. Ada tidak dalilnya? Kalau misalkan dalilnya ada, saya akui, Bang. Tapi kalau dalilnya tidak ada, saya tidak akan percaya. Karena Yesus naik ke surga pun Yesus sendirian. Mana dalilnya? Ini kan aku berkata kepadamu hari ini engkau akan bersama-sama aku dalam Firdaus. Ini sendiri dalilnya itu, bang. Tapi pemahaman terus abang ternyata salah di situ. Pemahaman abang salah di situ karena abang kayaknya tidak terlalu gimana dia bilang. Kiranya sebatas gitu aja. Lalu apa? Tadi juga sebatas gitu aja. Coba jelaskan ke kami, Bang. Coba, Bang, jelaskan. Ternyata Yesus masuk ke alam maut. Ya, silakan jelaskan, Bang. Jelaskan. Dia dalam maut. Tapi bukan begitu aja, Bang. Abang harus bisa menjelaskan kepada kami. Begitu. Yesus Tuhan itu berada di mana-mana. Namanya Maha Kuasa. Bagaimana Abang Dewa? Bukan, pertanyaannya bukan itu, Bang. Pertanyaan saya itu, pernyataan Yesus dalam Lukas 23 nomor 43 hari ini juga, Bang. Abang paham nggak bahasa Indonesia hari ini juga? Iya, hari ini paham? juga kan sama Baik, itu hari ini juga. Mati. Badannya mati kan? Saya nggak nanya badannya atau apapun juga, Bang. Saya nggak nanya itu, Bang ya. Oke. Bang, yang saya tanyakan di sini, Yesus itu mengajak orang itu ke surga Firdaus atau dia masuk ke alam maut? Yang saya tanya. Tadi abang udah jujur loh ke kami itu. Tidak ada ya dalilnya. Maut itu enggak. Ayat berapa tadi? Yesus 1 Petrus 3 nomor 18, 19, 20 sama Efesus 4 nomor 4 nomor 9. Efesus 4 nomor 9. 1 Petrus 3 ayat 18, 19, 20. Kecuali kalau pernyataan Yesus mengatakan hari ini juga aku akan masuk ke alam maut untuk memberitakan Injil kepada roh. Setelah itu baru akan mengajak kamu itu ke surga Firdaus. Itu masuk akal, Bang. Pernyataan seperti itu. Tetapi pernyataannya bukan seperti itu, sayangnya, Bang. Pernyataannya dia mengatakan hari ini juga. Artinya hari ini juga pada saat penyaliban Yesus mengajak orang itu ke surga Firdaus. Setelah itu baru Yesus masuk ke alam maut. Tetapi ternyata dalilnya tidak mengatakan seperti itu, Bang. Itu orang kena prank sama Yesus, Bang. 1 Petrus ayat 3 nomor 18, 19, 20. Tunggu dari 17 lah. Silakan. Sebab lebih baik jika Allah menghendaki demikian, kamu menderita karena melakukan yang benar daripada karena melakukan yang salah. Karena Kristus juga telah mati sekali untuk selamanya karena dosa-dosa orang yang benar untuk orang yang tidak benar, supaya ia dapat membawa kita kepada Allah. Setelah ia mati dalam daging, tetapi dihidupkan dalam roh, di mana ia juga pergi dan memberitahukan kepada roh yang ada di dalam penjara,
yang dahulu tidak taat ketika kesabaran Allah menanti pada zaman Nuh selama pembangunan Bahtera, di mana hanya sedikit orang, yaitu 8 orang yang selamat melawan air. Dia Itu mati ke dalam Firdaus. daging. Mm. Saya nggak nanya mati dalam daging atau apapun juga bang. Ya, gini loh bang. Ketika kita berdiskusi itu kan, saya sudah mengatakan bang ya. Cobalah jujur, abang tetap menjadi Kristen kok. Walaupun itu, walaupun Ini yang namanya abang suruh aku tadi dari jujur, menurutmu aku jujur atau enggak? abang sudah tidak jujur tadi. Gimana Di sini itu kan jujurnya? ayatnya mengatakan Jujur sama belajar itu beda bang. Mungkin aku kurang belajar, bukan berbohong. Nah, sama baik, kamu. kurang belajar Bedakan bang ya. itu. Baik, Bedakan baik itu. kalau Bukan begitu suruh kami silakan, berbohong. silakan abang belajar bang. Silakan Iya, abang memang belajar lagi ya. Pahami yang namanya Bible-nya. Abang tidak pernah yang namanya membaca Bible situ bang. Tidak pernah. Karena kita tahu sebagai umat Muslim, orang-orang Kristen itu, mereka itu kenapa mereka nyanyi-nyanyi, mereka jingkrak-jingkrak di gereja, bahkan ada yang mengajarkan yang namanya bahasa roh supaya mereka melupakan yang namanya Bible, supaya mereka melupakan yang namanya isi di dalam Bible, supaya tidak dipertanyakan kepada para pendeta. Kenapa? Karena banyak pengakuan mualaf bang, mereka itu tidak diperbolehkan bertanya mengenai soal Bible. Itu fakta bang. Dari mana bang tahu? Mualaf yang mengatakan seperti itu kepada kami bang. Mualaf. Bang percaya. Oh, oke. Kan Saya itu- lebih percaya kepada mualaf bang. Saya lebih percaya daripada kepada orang-orang kafir bang. Dan sedangkan pengakuan mualaf ini bang, bukan hanya mualaf satu orang aja bang, tetapi di TikTok ini sudah berapa banyak mualaf bang. Dan kami menanyakan hal yang sama. Kami menanyakan hal yang sama. Ketika yang namanya ada satu informasi bang, kami diperintahkan sama Allah itu supaya tidak percaya dulu, tetapi harus menyelidiki dulu. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia itu, kenapa memiliki banyak kuping, kenapa memiliki banyak mata, tetapi kenapa cuma satu mulut? Agar kita banyak mendengar, banyak melihat, dan sedikit bicara. Ketika kita berbicara, tepat pada sasaran. Itulah di Muslim. Nah, ternyata memang pengakuan dari orang-orang yang mualaf itu bang, Bible itu tidak bisa yang namanya dipertanyakan. Apalagi mengenai soal konsep Tritunggal. Tidak ada bang. Diperbolehkan itu ditanyakan. Dari mualaf. Ya, karena